melompati pagar rumah orang tuanya Pak Agus dan entah kemana kades. Tung, tung, tung. Itu menandakan mulutnya Pak Agus kayak dibekap dari belakang. Dan nah ketika itu semeton kakek dan juga bapaknya si Pak Agus ini juga harus ikut ngeronda. Suatu hari semetonnya untuk pertama kalinya kakek dan juga bapaknya Pak Agus ini ikut ngeronda. Kakek dan juga bapaknya Pak Agus ini jam 6 sore sudah menaiki sepeda motor menuju ke balai desa. Waktu itu Pak Agus mendengar dari kakeknya dan juga dari bapaknya, "Gus, kakek dan bapak akan ngeronda. Tolong kunci pintu gerbang di depan, kunci semua jendela, dan juga jaga nenek, ibu, dan juga adik-adikmu." Pokoknya bapaknya si Agus dan juga kakeknya ini kayak memberikan semangat buat si Pak Agus agar mau menjaga orang-orang di rumah selama kakek dan juga bapaknya ini akan pergi ngeronda. Dan Pak Agus pun mengiyakan. Tepat jam 6:30 malam, semeton Pak Agus, nenek, dan juga ibunya mengunci pintu gerbang di depan dan juga pintu belakang yang menuju ke arah kebun, karena mereka juga punya kebun yang lumayan luas di belakang gitu loh. Semua jendela, pintu-pintu dikunci dan nenek, ibu Pak Agus dan juga kedua adiknya ini tidur di rumahnya si nenek gitu loh semeton. Dan lampu pun dihidupkan. Nah waktu itu semetonnya entah kenapa, mungkin karena Pak Agus ini kan masih kecil, dia tuh masih kayak, saya ingin membuktikan kalau saya ini adalah lelaki perkasa yang bisa menjaga ibu dan nenek dan juga adik-adik. Pak Agus tidak tidur semeton. Di ruang tamu dia duduk. Nah kamar kakek dan neneknya ini ada dua, ada ruang tamu satu, ruang makan satu, dan toilet di luar. Ibu dan juga nenek berserta dengan kedua adiknya ini sudah tidur di kamar. Dan waktu itu Pak Agus duduk sambil menonton TV di ruang tamu. Nah ruang tamu neneknya ini lumayan besar dan adalah jendela kaca yang zaman dulu terus moton. Jendela kaca yang kalau kita tarik ke bawah ada besi itu ada 4 yang terbuka. Dan di atasnya itu ada 4 jendela kaca lagi yang tertutup. Kalau kita tarik lagi ke atas, yang di atas lah yang terbuka, di bawah lah yang tertutup, yang gitu loh semoton. Semoga ada yang tahu kan jendela kaca ini, karena saya pribadi di Beleleng juga seperti ini jendela kaca rumah saya gitu loh. Nah lanjut, di malam itu Pak Agus melihat jam, oh ini tuh sekitar jam 8:30. Dia mendengar semeton di depan rumah orang tuanya ini terdengarlah ada suara lelaki yang rame banget sambil memukul kentungan. Tung, tung, tung. Itu menandakan kalau ada orang yang kayak ngeronda melewati rumahnya si Pak Agus. Dan Pak Agus pun kayak, akhirnya mereka lewat. Berarti kalau orang-orang yang ngeronda ini ngelewatin rumahnya Pak Agus, berarti kan sudah bisa dipastikan kalau aman di daerah sana. Tapi beberapa menit setelah suara orang ngeronda ini menjauhi rumahnya Pak Agus ini kan berniata untuk tidur ya. Dia pun mematikan TV dan mematikan lampu di ruang tamu. Kok tiba-tiba dia mendengar ada suara sepatu sedang berlari di halaman rumahnya Pak Agus. Ketika itu Pak Agus kayak, dia menempelkan kupingnya di jendela kaca di balik korden gitu loh teman-teman. Gimana aja seperti suara ada orang yang pakai sepatu kayak tek 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 berlari, kemudian seolah-olah ingin mencongkel pintu rumah orang tuanya Pak Agus. Dan kebetulan kan orang tuanya Pak Agus dengan rumah nenek dan kakeknya ini kan memang berhadapan-hadapan di dalam satu natah gitu loh. Nah Pak Agus tuh kayak tek 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 tek, ini kenapa gitu loh. Karena Pak Agus ingin sekali membuktikan kalau dia itu memang seorang anak yang gentleman dan pemberani ya. Pak Agus pun kayak membuka sedikit korden di rumah kakeknya. Ketika itu Pak Agus mengintai semeton, ada seorang lelaki yang tinggi memakai jaket hitam ya, sepatu hitam, kayak memakai topeng hitam gitu, sebanyak 4 orang sedang berusaha kayak membuka pintu rumah orang tuanya si Pak Agus. Nah pintu rumah orang tuanya si Pak Agus tuh memang waktu itu memang dikunci menggunakan kunci, kunci biasa gitu loh. Dan klak, itu tuh terbuka semeton. Nah orang dewasa ini masuk ke dalam kamar orang tuanya si Pak Agus. Dari luar tuh kan kelihatan banget karena lampu di sana itu memang hidup semeton. Nah tiba-tiba ada salah satu lelaki dewasa ini yang pergi ke belakang yang sepertinya mematikan aliran listrik di rumahnya si Pak Agus. Ketika itu semetonnya Pak Agus benar-benar berani semeton, dia tetap berdiri di balik jendela kaca dan mengintip dari belakang gorden. Nah ketika itu semeton, Pak Agus ini melihat di dalam kegelapan kayak samar-samar dia melihat sepertinya
4 orang dewasa ini mencari sesuatu di rumahnya si orang tuanya Pak Agus. Tapi karena mereka itu sepertinya kayak sadar kalau di rumah itu kosong, salah satu orang ini menunjuk dan seolah-olah memberikan isyarat kepada ketiga teman lainnya agar coba menggeledah rumah kakek dan neneknya Pak Agus. Tapi waktu itu semua tuh duk 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 duk. Pak Agus benar-benar takut. Itu tuh dalam keadaan gelap gulita. Nenek, ibu dan kedua adiknya Pak Agus kan sedang tidur di kamar neneknya si Pak Agus. Pak Agus sudah berkeringat semeton. Dia pun kayak sedikit lagi melihat keempat orang dewasa ini ingin mendekati rumah kakek dan neneknya. Tapi waktu itu tiba-tiba mulutnya Pak Agus kayak dibekap dari belakang. Dan ketika Pak Agus melihat ke atas, itu tuh neneknya semeton. Neneknya berbisik sambil membekap mulutnya Pak Agus. Ayo Gus, pergi dari sini, ikuti nenek sekarang juga. Jangan bersuara, agar mereka tidak mendengar kita pergi dari rumah ini. Waktu itu semetonnya Pak Agus pun berjalan mengendap-endap dan pergi melalui pintu belakang. Ternyata rumahnya neneknya Pak Agus ini kan memang ada pintu belakang, dan di belakang itu semeton ibunya Pak Agus dengan kedua adiknya sudah menunggu di sana semeton. Terlihat semetonnya kedua adiknya Pak Agus dengan ibunya Pak Agus ini sudah menangis, tapi mereka tuh kayak saling berpelukan, kayak menahan agar suara tangisan mereka tuh tidak terdengar semeton. Dan akhirnya semetonnya Pak Agus, neneknya, ibu dan juga kedua adiknya ini berjalan mengendap-endap. Nah, di belakang rumah kakek dan neneknya ini kan ada kayak kandang kelinci, dan di depan kandang kelinci ini banyak banget ada rumput. Nah, di belakang kandang kelinci inilah semeton Pak Agus dengan nenek, ibu dan juga kedua adiknya duduk bersembunyi, tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun semeton. Mereka di sana, ibunya Pak Agus ya sudah menangis, adik-adiknya juga sudah menangis, tapi mereka tuh kayak menangis tapi sambil menutup mulut mereka. Pak Agus juga sudah menangis waktu itu semeton. Dok 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 dok. Dan untungnya semeton kandang kelinci tersebut kan memang lumayan besar ya. Besarnya itu mungkin sekitar setengah badannya Pak Agus, tapi itu tuh kayak melebar ke samping gitu loh semeton. Dan di depannya itu memang banyak banget ada rumput liar. Nah, jadinya kalau dari depan kan memang tidak terlihat kalau di belakang kandang kelinci tersebut ada orang yang bersembunyi. Pak Agus dengan warganya itu kayak menangis, semeton mereka menangis. Entah berapa lama mereka ada di sana. Nah, tiba-tiba semetonnya adalah salah satu dari laki-laki dewasa ini keluar dari pintu belakang rumah neneknya. Dan seolah-olah si pemimpin ini memberikan isyarat ketiga temannya yang lain untuk mengikuti dia ke belakang. Mereka pun berjalan mengendap-endap. Di samping rumah neneknya ini kan ada kamar mandi dan juga ada dapur kotor. Tempat biasanya neneknya dan juga kakeknya ini membuat makanan untuk babi-babi mereka. Tiba-tiba semeton ketika keempat lelaki dewasa ini mendekati dapur kotor ya, babi-babi yang memang ada di halaman paling belakang perkebunan neneknya si Pak Agus, kayak sepertinya babi-babi ini merasakan ada orang asing yang mendekati kandang mereka, dan mereka pun guit. Gimana sih suara babi yang sedang kelaparan dan kehausan kayak berteriak guit. Nah, spontan semeton keempat orang dewasa ini yang memakai topeng, sepatu dan juga kayak memakai apa pada waktu itu langsung kaget, dan mereka tuh langsung berlari melompati pagar rumah orang tuanya Pak Agus, dan entah kemana kades. Dan menurut Pak Agus, motonya itu tuh pagar beton yang mengelilingi rumah orang tuanya Pak Agus itu tuh lumayan tinggi, dan di bagian atas tuh adalah kayak besi-besi berduri yang memang ditujukan agar tidak ada orang yang bisa melompati pagar beton tersebut. Tapi keempat pria dewasa ini dengan begitu gampangnya melompati pagar beton tersebut semeton. Jadi masuk akal dong kalau memang mereka itu bisa melakukan apapun. Ketika keempat pria dewasa ini sudah menghilang ya, Pak Agus dengan keluarganya ini masih belum berani keluar semeton. Entah berapa lama mereka masih bersembunyi di sana. Tiba-tiba terdengarlah suara bapak dan juga kakeknya Pak Agus pulang.
Bapak dan juga kakeknya Pak Agus ini mungkin melihat ya di rumahnya Pak Agus ini kan lampunya mati. Jadi mereka tuh kayak panik memanggil Pak Agus dengan keluarga yang lain. Nah waktu itu Pak Agus ketika mendengar suara bapak dan juga kakeknya tiba-tiba berlari dari belakang kandang kelinci ini dan berlari ke depan rumah. Wih, di sana Pak Agus menangis memeluk bapaknya dan menceritakan apa yang barusan dia lihat. Wih, waktu itu semeton bapak dan juga kakeknya Pak Agus ini langsung mengajak Pak Agus dan juga keluarga yang lain untuk masuk ke rumah. Mereka berbicara semeton kini gitu. Wih, Pak Agus dengan histerisnya bilang, "Pak, saya lo sudah menjaga nenek, ibu dan juga kedua adik saya." Pokoknya Pak Agus tuh kayak membanggakan dirinya, biasalah anak kecil semetonnya. Nah, ketika itu anehnya semeton, bapak dan juga kakeknya Pak Agus ini kayak kaget memang, tapi kayak kagetnya tuh kayak bener seperti itu, kayak lebih kaget ke arah kok bisa-bisanya ada orang yang berani masuk ke rumah mereka. Nah setelah Pak Agus menceritakan ini semuanya, Pak Agus pun disuruh tidur. Bapak dan juga kakeknya Pak Agus ini mengecek ke rumahnya Pak Agus. Ternyata di rumah orang tuanya Pak Agus ini tidak ada apapun yang hilang. Bahkan pintu utama di rumah bapaknya Pak Agus ini tidak rusak, yang padahal tadi itu kan Pak Agus melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ada salah satu lelaki dewasa yang mencongkel pintu tersebut. Dan pintu utama di rumah neneknya Pak Agus juga tidak rusak, yang padahal tadi kan sudah dicongkel oleh keempat orang dewasa ini. Wih, di sana sebetulnya bapak dan juga kakeknya Pak Agus meminta kepada Pak Agus dan juga anggota keluarga yang lain jangan menceritakan ini kepada siapapun, karena mereka tidak mau nanti keluarga mereka ini diincar oleh sosok yang kayak tidak tahu itu siapa. Dan setelah itu semeton entah kenapa Pak Agus seperti merasakan trauma semeton. Setiap matahari terbenam ya, setiap matahari terbenam entah kenapa Pak Agus kok merasa seperti ada yang mengikuti dia, ada yang melihat dia dari kejauhan, yang padahal tidak ada apapun semeton. Dan setelah itu Pak Agus tidak pernah berani lagi ada di dalam kegelapan. Setiap dia tidur, dia tuh tidak berani lagi mematikan lampu. Pokoknya kemanapun waktu dia masih kecil harus selalu ditemani oleh seseorang. Nah, suatu hari semeton 1 tahun pun berlalu, Pak Agus pun tamat SD dan akan memulai belajar di SMP.